Kesusastraan zaman modern angkatan 70-an. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dani Entoda dalam kertas kerjanya Peta-peta Perpuisian Indonesia 1970-an dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun kelima majalah Diva Sastra di Fakultas Sastra UI 25 Mei 1977. Menurut Dami, angkatan 70 dimulai dengan novel-novel Iwan Simatupang yang jelas punya wawasan estetika novel tersendiri. Lalu teaternya Rendra serta puisinya Khotbah dan Nyanyian Angsa juga semakin nyata dalam wawasan estetika perpuisian Sutarji, Kazum Bahri, dan cerpen-cerpen dari Danarto seperti Goldlop, Rintik, dan sebagainya. Periode 70-an telah memperlihatkan pembaruan perkembangan sastra Indonesia. Periode 70-an maju pesat karena banyak penerbitan yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Terlebih ketika sastrawan-sastrawan yang terlibat politik pada tahun 60-an tidak kembali. Sutarji menampilkan corak baru dalam kesusastraan Indonesia di bidang puisi. Alasan tersebut menyebabkan Sutarji dianggap salah satu tokoh periode 70-an dalam sastra Indonesia. Pada tahun 1979, Sutarji menerima hadiah sastra dari ASEAN. Sutarji dalam puisinya cenderung membebaskan kata dalam membangkitkan kembali wawasan estetika mantra, yakni wawasan estetika yang sangat menekankan pada magic kata-kata serta melahirkannya dalam wujud improvisasi. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa penting pada angkatan 70-an. Pada tahun 1970, H.B. Jassin diadili. Majalah yang dipimpinnya dituduh memuat cerita pendek menghina agama Islam. Lalu pada tahun 1973, Sutarji Kazum Bahri mengumumkan kredo puisinya. Masih pada tahun ini, muncullah istilah aliran Rawamangun dan MS Sutagalung. Pada bulan September tahun 1974, diselenggarakan pengadilan di Bandung. Masih pada bulan September, diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Pada tahun 1975, diselenggarakan diskusi besar cerita pendek Indonesia di Bandung. Kemudian, pada tahun 1977, muncul istilah angkatan 70 dilontarkan oleh Dami Entoda. Pada tahun 1980, novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantathur dilarang oleh pemerintah. Demikian pula untuk novel-novel lainnya pada tahun 1985, 1987, dan 1988. Lalu, pada bulan Agustus tahun 1982, diadakan seminar peranan sastra dalam perubahan masyarakat yang diselenggarakan di Jakarta. Lalu, pada tanggal 1984 muncul masalah sastra kontekstual serta jadi topik diskusi. Berikut sepintas tentang beberapa peristiwa yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah pengadilan atas cerpen Langit Makin Mendung. Majalah sastra yang dipimpin oleh H.B. Jassin ada salah satu nomor penerbitnya 1968 membuat sebuah cerita pendek bersambung karya Ki Panji Kusumin nama Samaran. Edisi itu dilarang beredar dan disita oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan karena dituduh menghina Nabi Muhammad serta agama Islam. Kemudian yang kedua, kredo puisi Sutarji Kazum Bahri. Kredo puisi itu merupakan konsep dari Sutarji Kazum Bahri. Dimuat pertama kali dalam majalah Horizon Desember 1974. Selanjutnya, aliran Rawamangun. Aliran Rawamangun ini pertama kali diperkenalkan oleh MS Sutagalung dalam karyanya di harian Kompas yang berjudul Kritik Sastra Aliran Rawamangun. Yang selanjutnya, Pengadilan Puisi Indonesia Mutakhir. Pengadilan puisi ini merupakan acara kegiatan yang diadakan di Bandung pada tanggal 8 September 1974 yang diadili sebagai terdakwa. Yang selanjutnya, sastra kontekstual. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Ariel Heryanto pada Saresehan Kesenian di Solo pada tanggal 28 sampai 29 Oktober 1984. Menurut Ariel, sastra kontekstual adalah sejenis pemahaman atas seluk-beluk kesusastraan dengan meninjau kaitannya dengan konteks sosial historis kesusastraan yang bersangkutan. Sastrawan angkatan 70-an. Yang pertama, Putu Wijaya.
Putu Wijaya merupakan penulis yang memiliki keterampilan lengkap. Selain ia mampu menulis dengan baik di bidang prosa, ia juga mampu menulis dengan baik di bidang lainnya. Ia lahir di Tabanan, Bali, tanggal 11 April 1944, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum UGM pada tahun 1969, pernah menjadi anggota Bengkel Teater pada tahun 1967, Teater Kecil pada tahun 1967, kemudian mendirikan dan memimpin teater mandiri di Jakarta. Ia juga pernah tinggal dengan masyarakat komunal di Eton, Jepang, pada tahun 1973, pernah mengikuti International Writing Program di Universitas Iowa City, Amerika Serikat. Sastrawan angkatan 70-an yang kedua adalah Sutarji Kalsum Bakri. Sutarji Kalsum Bakri lahir pada tanggal 24 Juni 1941 di Rengat, Riau. Pendidikan akhirnya adalah jurusan Administrasi Niaga, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 1978, Sutarji mendapat hadiah puisi dari Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1976 sampai 1977. Untuk kumpulan puisinya Amuk 1977, tahun 1979 memperoleh hadiah sastra ASEAN. Karya puisi Sutarji telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Harry Aveling dan dikumpulkan dalam antologi Arjuna in Mediation, Calcutta, India. Karyanya juga dimuat dua antologi berbahasa Belanda. Sastrawan angkatan 70-an yang ketiga adalah Arifin C. Noor. Arifin C. Noor lahir di Cirebon, Jawa Barat 10 Maret 1941. Meninggal di Jakarta 28 Mei 1995 pada umur 54 tahun. Arifin C. Noor adalah sutradara teater dan film asal Indonesia yang beberapa kali memenangkan Piala Citra untuk penghargaan film terbaik dan penulis skenario terbaik. Arifin C. Noor adalah anak kedua Muhammad Adnan, menamatkan SD di Taman Siswa Cirebon, SMP Muhammadiyah Cirebon, dan SMA Negeri Cirebon, tetapi tidak tamat. Kemudian pindah ke SMA Jurnalistik Solo. Sastrawan yang selanjutnya adalah Danarto. Danarto lahir pada tanggal 27 Juni 1940 di Mojowetan, Sragen, Jawa Tengah. Ia adalah dosen di Institut Kesenian Jakarta sejak 1973. Lulusan Asri Yogyakarta tahun 1961, ini pernah aktif di Sanggar Bambu, Jakarta. Cerpennya Rintik memenangkan hadiah Horizon tahun 1968. Cerpen-cerpennya termasuk Rintik dihimpun dalam kumpulan cerpen berjudul Godlove 1976. Kumpulan cerpennya Adam Ma'arifat 1982 meraih hadiah sastra DKJ 1982 dan kebudayaan 1982. Sastrawan selanjutnya adalah Iwan Simatupang. Iwan Simatupang lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 18 November 1928. Beliau meninggal di Jakarta tanggal 4 Agustus 1970. Berpendidikan HBS Medan, Fakultas Kedokteran di Surabaya pada tahun 1953 dan tidak tamat. Pada tahun 1954 sampai 1958, memperdalam pengetahuan di Eropa atau antropologi di Universitas Leiden Drama di Amsterdam dan filsafat di Universitas Sorbonne, Paris. Pernah menjadi komandan pasukan trip di Sumatera Utara pada tahun 1949. Guru SMA Jalan Wijaya Kusuma di Surabaya pada tahun 1950 sampai 1953. Redaktur siasat pada tahun 1954 dan terakhir menjadi redaktur Warta Harian. Adapun sastrawan yang selanjutnya adalah Budi Dharma. Budi Dharma lahir tanggal 25 April 1937 di Rembang, Jawa Tengah. Ia adalah dosen IKIP Surabaya. Menyelesaikan pendidikan di jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada 1963. Pernah memperdalam pengetahuan di Universitas Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat tahun 1970 sampai 1971. Kemudian meraih master dari Universitas Indiana Bloomington, Amerika Serikat tahun 1976 dan meraih
gelar PhD dari universitas yang sama tahun 1980. Sastrawan selanjutnya adalah Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 25 Juni 1935. Dari pasangan Al-Ghaffar Ismail, asal Banu Hampu, Agam, dan Siti Nur Muhammad Nur, asal Pandai Sike, Tanah Datar, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang ulama dari pendiri Permi. Ia menghabiskan masa SD di Solo, Semarang, dan Yogyakarta, SMP di Bukit Tinggi, dan SMA di Pekalongan. Taufik tumbuh dalam keluarga guru dan wartawan yang suka membaca. Ia telah bercita-cita menjadi sastrawan sejak masih muda. Dengan pilihan sendiri, ia menjadi dokter hewan dan ahli peternakan karena ingin memiliki bisnis peternakan guna menafkahi cita-cita kesusastraannya. Taufik sering membaca puisi di depan umum. Di luar negeri, ia telah membaca puisi di berbagai festival dan acara sastra di 24 kota Asia. Bosan dengan kecenderungan puisi Indonesia yang terlalu serius, di awal 1970-an menganggap humor dalam puisinya. Sentuhan humor terasa terutama pada puisi berkabar atau narasinya. Mungkin dalam hal ini tiada teman baginya di Indonesia. Antologi puisinya berjudul Rendezvous diterbitkan di Rusia. Yang selanjutnya adalah M.H. Ainun Nadjib. Lahir pada tanggal 27 Mei 1953 di Jombang, Jawa Timur. Memperoleh pendidikan di Pondok Pesantren Gontor, SMA Yogyakarta, dan Fakultas Ekonomi UGM hanya sebentar. Pernah menjadi redaktur harian Masa Kini Jogja, kemudian memimpin teater Dinasti Yogyakarta, pernah mengikuti lokal karya teater peta Filipina, International Writing Program di Universitas Iowa City, Amerika Serikat. Umar Khayyam. Umar Khayyam lahir di Ngawi, Jawa Timur 30 April 1932. Meninggal di Jakarta 16 Maret 2002 pada umur 69 tahun. Adalah seorang sosiolog, novelis, cerpenis, dan budayawan, juga seorang guru besar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Karya-karyanya seperti Bauk, 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, Musim Gugur Kembali di Connecticut, Mangan Ora Mangan Ngumpul, dan masih banyak yang lain. Umar Khayyam memperoleh hadiah sastra ASEAN pada tahun 1987. Sastrawan yang terakhir adalah Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo, karyanya antara lain Di Atas Bukit. Novel ini bertemakan kegelisahan batin akibat batin kondisi sosial. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan kehidupan ini. Kunto Wijoyo banyak menggunakan kata-kata mutiara sebagai pengungkap renungan hidup. Jenis-jenis karya sastra angkatan 70-an. Yang pertama, puisi. Pada periode ini muncul puisi-puisi yang disebut puisi kontemporer. Istilah kontemporer ini menunjukkan pada waktu, bukan pada puisi tertentu. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, protes yang dikemukakan tidak seperti dalam periode 66. Kemudian, kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek dalam pembangunan. Yang ketiga, banyak mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung mistik. Selanjutnya, cerita dan pelukisan bersifat alegoris dan fabel. Yang keempat, yang hak-hak asasi manusia diperjuangkan. Yang selanjutnya adalah kritik juga dikemukakan bagi para penyeleweng. Struktur fisik. Puisi bergaya bahasa mantera menggunakan sarana kepuisian berupa ulangan kata, frasa, dan kalimat. Yang kedua, puisi konkret sebagai eksperimen, kemudian banyak menggunakan kata-kata daerah untuk memberikan kesan ekspresif. Banyak menggunakan permainan bunyi-bunyi, gaya penulisan yang prosaik, menggunakan kata yang sebelumnya tabu. Lalu struktur tematik dalam puisi, yang pertama, proses terhadap perbincangan masyarakat. Pada awal industrialisasi, kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek pembangunan.
Banyak mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung mistis. Cerita dan pelukisnya bersifat alegoris dan parabel. Perjuangan hak-hak asasi manusia, kritik sosial terhadap si kuat yang bertindak semena-mena terhadap mereka yang lemah. Selanjutnya, karya sastra angkatan 70-an adalah prosa dan drama. Pada angkatan inilah mulai lahir karya-karya yang lebih beragam dan melawan arus biasa. Sutarji Kazom-Bakri dianggap menjadi pelopor angkatan ini. Adapun nama-nama yang berpengaruh pada masa ini yang pertama adalah Nur Mahendra, Sutarji Kazom-Baktiar, Iwan Simatupang, N. Hadini, Sapardi Djoko Damono, Umar Khayyam, Danarto Putu Wijaya, Abdul Hadi W.M. Kedelapan tokoh ini adalah tokoh-tokoh pelopor dan yang berpengaruh pada angkatan 70-an ini. Prosa dan drama pada angkatan 70-an memiliki struktur fisik dan struktur tematik. Struktur fisik yang pertama melepaskan ciri konvensional menggunakan pola sastra absurd dalam tema, alur tokoh maupun latar. Kemudian menampakkan ciri latar kedaerahan warna lokal. Kemudian di struktur tematik, sosial, politik, kemiskinan, dan lain-lain. Lalu ada kejiwaan dan metafisik. Itulah kesusastraan zaman modern dalam angkatan 70-an yang saya paparkan tentang karya sastra dan sastrawan yang berpengaruh dalam angkatan 70-an.